Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatul Munawwaroh, mahasiswa semester 5, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah jamu kunir asem dan manfaatnya. Dari definisi jamu adalah sebutan orang Jawa terhadap obat hasil ramuan tumbuh-tumbuhan. Sejarahnya, jamu itu tidak ada data yang pasti mengenai kapan pertama kali istilah jamu digunakan oleh orang Indonesia. Menurut ahli bahasa Jawa kuno, istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi atau usodo, yaitu doa-doa dan ajian-ajian. Pada abad pertengahan 15-16 Masehi, istilah usodo jarang digunakan. Sebaliknya, istilah jampi semakin populer di antara kalangan keraton. Kemudian, sebutan jamu mulai diperkenalkan pada publik oleh dukun atau tabib pengobatan tradisional. Pemanfaatan jamu diyakini telah berlangsung ratusan bahkan ribuan tahun sejak periode kerajaan Hindu Jawa. Relief Candi Borobudur yang dibuat pada kerajaan Hindu Buddha tahun 772 Masehi menggambarkan kebiasaan meracik dan meminum jamu untuk memelihara kesehatan. Bukti sejarah lainnya yaitu penemuan prasasti Mahdawa Puradari, peninggalan kerajaan Hindu Majapahit yang menyebut adanya profesi tukang meracik jamu yang disebut acaraki. Setelah mengenai budaya menulis, bukti sejarah mengenai penggunaan jamu semakin kuat, yaitu dengan ditemukannya usada lontar di Bali yang ditulis menggunakan bahasa Jawa kuno. Namun pada masa tersebut, jamu masih digunakan oleh kalangan terbatas, hingga mengenai ragam dan manfaat tanaman untuk pengobatan. Dengan demikian, jamu yang tadinya hanya merupakan milik kalangan terbatas dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian, jamu yang dibuat oleh rumah tangga mulai berkembang menjadi industri-industri jamu pada awal tahun 1900-an. Demikianlah jamu menjadi sangat populer di Indonesia seperti susu bagi masyarakat barat. Adapun manfaat dari jamu kunir asem adalah 1. Mengatur gula darah. Pada penderita diabetes tentu punya kewajiban untuk mengatur kadar gula darah dalam tubuh mereka. Sejak dulu, jamu kunir asem kerap direkomendasikan bagi penderita diabetes. Yang kedua, mencegah resiko kanker. Hebatnya, curcumin dalam kunir juga punya khasiat untuk mencegah resiko kanker sebagai antioksidan dan anti peradangan. Curcumin dapat mengurangi resiko sel tubuh yang mengalami kerusakan akibat mutasi sel dan kanker. Nomor 3, meningkatkan daya tahan tubuh. Pada minum kunir asem secara teratur juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh karena kandungan antioksidan, anti peradangan, dan antibakteri di dalamnya. Selain itu, curcumin dalam jamu kunir asem juga bisa menjadi modulator kekebalan tubuh untuk melawan kanker. Yang keempat, menekan resiko komplikasi jantung. Masih karena fungsinya sebagai antioksidan dan anti peradangan, curcumin sangat bermanfaat bagi penderita sakit jantung. Dan dalam sebuah penelitian tahun 2012, penderita jantung yang mengonsumsi 4 gram curcumin setiap hari setelah operasi bypass jantung bisa menekan resiko komplikasi hingga 17%. Yang kelima, meningkatkan fungsi otak. Menurunnya fungsi otak dapat menyebabkan masalah seperti depresi atau Alzheimer. Menariknya,
Curcumin dalam jamu kunir asam dapat meningkatkan fungsi brain derived neurotrophic factor BDNF sehingga fungsi otak meningkat dan tidak rentan terkena penyakit otak. Yang keenam, meredakan nyeri head. Selain obat pelancar head, ternyata manfaat kunir asam adalah meredakan nyeri akibat pamu bulanan. Lagi-lagi kandungan curcumin dalam jamu kunir asam dapat mengurangi produksi hormon pemicu peradangan dan rasa nyeri itu, yaitu prostaglandin. Tidak hanya itu, asam jawa dalam jamu kunir asam juga dapat mempengaruhi sistem saraf serta otak. Dengan demikian, otak bisa mengirim sinyal ke tubuh agar kontraksi rahim bisa mereda dan nyeri head berkurang. Yang ketujuh, menurunkan berat badan. Bagi mereka yang ingin mencapai berat badan ideal, jamu kunir asam bisa jadi alternatif minuman yang sehat. Manfaat kunir asam bisa membantu menurunkan berat badan dengan cara mengurangi respon peradangan pada sel tubuh.